dan mencoba melukai sebanyak mungkin. Hey guys, it's Nasi, and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Aku mencoba untuk nggak terlalu banyak gerak, karena ini jaket aku sangat-sangat berisik. Jadi sebelum kalian komen di bawah, Nasi jaketnya berisik banget gitu, aku udah bilang duluan, I know, but it looks cool. Jadi aku bakal mencoba untuk tidak bergerak aja gitu. Beauty is pain, guys. Anyways, stop senyum-senyum, literally, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit tragic, menyedihkan mungkin, or it might even be a little scary. Karena hari ini yang akan kita bahas dan lihat-lihat adalah foto-foto bahagia yang ternyata memiliki kisah tragis di baliknya. So without any further ado, let's get to the list. Oke, so kita akan mulai video ini dengan yang ini. Ini merupakan foto tahunan dari SMA Columbine di tahun 1999. Nah, kalau kalian lihat foto ini, memang kelihatannya tuh nggak ada yang salah sama foto ini sama sekali. Cuma kelihatan kayak anak-anak high school, anak-anak SMA yang sedang mengambil foto bersama-sama gitu. Satu foto yang mereka harapkan suatu hari nanti bisa mengingatkan mereka akan masa-masa terindah mereka di SMA. Tapi kalau misalkan kalian tidak pernah mendengar cerita tentang Columbine High School, mungkin kalian nggak tahu. Jika kalian perhatikan, ada segerombolan murid di bagian kiri atas foto yang berpose seakan mereka menodongkan pistol kamera. Nah, dua di antara gerombolan murid ini adalah Eric Harris dan Dylan Klebold. Dan beberapa minggu setelah foto ini diambil, Eric dan Dylan datang ke sekolah dan menembakkan senjata otomatis, melemparkan bom rakitan, dan mencoba melukai sebanyak mungkin dari teman-teman sekolah mereka. Jefferson County 911. Yes, I'm a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He was shot out a window. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the tables, kids. Heads under the tables. Well, I think we're tired information is on where our children are. Yap, mereka adalah tersangka dari tragedi Columbine Mass Shooting. 10 korban tewas di perpustakaan sekolah sebelum Eric dan Dylan juga mengakhiri hidup mereka sendiri. Jadi waktu aku SMA, aku sempat enroll di kelas psikologi, dan ini adalah salah satu kasus yang pernah kita discuss, tragedi Columbine School Shooting ini. Dan alasan Eric dan Dylan melakukan apa yang mereka lakukan adalah bullying. Jadi mereka merasa mereka selalu dibully, terus mereka juga sangat-sangat suka sama permainan-permainan tembak-tembakan. Dan suatu hari Eric sama Dylan sudah merasa udah cukup. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan mass shooting di sekolah mereka, yaitu Columbine. Jadi foto tahunan tadi yang mestinya adalah sebuah happy memory menjadi pengingat trauma bagi kebanyakan mantan murid Columbine. So scary. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next ada Christopher McCandless. Ini adalah sebuah foto dari seorang pria bernama Christopher Johnson McCandless, atau yang juga dikenal sebagai Alexander Supertramp. Chris ini adalah seorang anak sulung dari pasangan Wilhelmina McCandless dan Walter McCandless. Chris ini dilahirkan ke keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya adalah seorang teknisi senior di NASA dan juga pemilik perusahaan konsultan di bidang teknologi yang sangat besar. Sedangkan ibunya tuh bekerja sebagai konsultan yang sangat-sangat sukses. Chris ini juga seseorang yang sangat cerdas. Dia lulus dari Emory University jurusan History dan Anthropology dengan GPA 3,72. Namun Chris ini nggak suka sama kekayaan keluarganya, dan dia berpikir bahwa kedua orang tuanya adalah figur masyarakat kelas menengah yang hipokrit dan munafik. Nah, karena itu pada Mei 1990 dia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi dalam adventure-nya sendiri, petualangannya sendiri tanpa identitas dan gadget-gadgetnya. Dia cuma membawa beberapa kilogram beras, buku, dan senapan. Nah, sebelum dia memulai petualangannya, dia tuh menyumbangkan semua uangnya sebanyak $24.000 ke Oxfam. Kemudian dia hidup di alam liar di Alaska. Nah, selama perjalanannya ini, Chris itu sering banget mendokumentasikan dirinya sendiri dan menulis surat. Dan pada 1992, Chris ini memotret foto ini dan menulis pada bagian belakang bukunya, I have had a happy life and thank the Lord. Goodbye and may God bless all. Saya sudah memiliki hidup yang sangat menyenangkan
menyenangkan dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Selamat tinggal dan semoga Tuhan memberkati semuanya. Nah, beberapa hari setelah menulis surat ini, pada September tahun 1992, para pemburu yang sedang mencari tempat berteduh mencium ada bau busuk nih datang dari minibusnya Chris. Nah, awalnya mereka tuh mikir kayak, oh ini bau makanan atau bau binatang mati. Tapi ternyata baunya adalah bau mayatnya Chris yang ditemukan di dalam kantong tidurnya. Polisi menduga Chris sudah meninggal sejak Agustus 1992 dan kematiannya disebabkan kelaparan atau keracunan makanan. Wow, gila loh, padahal dia terlahir di keluarga yang sangat-sangat kaya. Tapi dia mencoba untuk hidup sendirian, which is not very wise. Karena berarti kita, kalau misalnya kita dibesarkan nih dengan satu cara untuk bertahan hidup, kalau kita bekerja, cari uang itu dibelikan makanan, kita makan ya kan, terus harus diganti instingnya untuk balik lagi ke zaman-zaman harus berburu. Belum tentu kita bisa gitu, karena kita belum terbiasa. Dan itu nggak semudah itu. Iya nggak? Apa aku salah? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next ada foto ini. Ini adalah foto iring-iringannya JFK. Kalian yang udah nonton video ini pasti tahu kapan dan di mana foto ini diambil. Yes, jadi foto ini diambil di Dallas, Texas pada 22 November tahun 1963. Saat JFK dan istrinya Jackie sedang diiring-iringan ini menuju Trade Mart di mana dia akan berpidato. Dan kalian bisa lihat di foto ini JFK yang tersenyum dengan sangat lebar dan menyapa masyarakat Dallas dengan sangat-sangat senang, sangat ramah. Cuma kalau misalnya kalian udah nonton ini, kalian tahu apa yang terjadi beberapa menit setelah foto ini diambil. So, iring-iringannya jalan menuju pusat kota Dallas, melewati kerumunan orang yang diperkirakan sekitar lebih dari 150.000 orang. Tembakan terdengar dari jendela lantai 6 dan 2 buah peluru menghantam Kennedy di bagian kepala belakangnya dan menghancurkan kepalanya saat ia sedang melambai. Hari yang sangat menyenangkan, foto yang tadi sangat menyenangkan itu berubah menjadi salah satu momen tergelap di sejarah Amerika Serikat. Hanya beberapa menit sebelumnya, matahari bersinar, semua orang tersenyum, semuanya senang, lalu secara tiba-tiba semua itu hilang. Very scary. Ini bikin kalian mikir gak sih kalau misalkan kalian lagi terlalu senang gitu, diketawa-ketawa sama teman atau sama keluarga, apa yang bisa berubah hanya dalam waktu beberapa menit. Super scary. Next ada foto ini. Fotonya McKilken Brothers. Di foto ini kalian bisa melihat kakak beradik Michael dan Sean McKilken. Foto ini diambil oleh saudara perempuan mereka, Mary, di Morro Rock di California, Sequoia National Park pada 20 Agustus tahun 1975. Kalian bisa lihat di foto ini kakak beradik ini kelihatannya kayak they're having fun. Kayak ini sesuatu yang lucu, mereka juga senang. Overall, it passes the vibe check. Tapi hanya dalam waktu beberapa detik saja setelah foto ini diambil, mereka tersambar petir. Saat diwawancarai, Michael bilang, "At this time we thought it was humorous." Saat itu kami pikir ini lucu. Aku mengambil foto Mary dan Mary mengambil foto Sean dan aku. Aku mengangkat tangan kananku ke atas dan cincin di jariku mulai bergetar dengan sangat keras hingga aku bisa mendengar suaranya. Tiba-tiba aku dan yang lain sudah tergeletak di tanah. Sean pingsan sambil meringkuk. Kepulan asap keluar dari bagian punggungnya. Damn, kalian bisa bayangin nggak? Kayak, ya lucu banget. Ya ampun, rambut kamu ke atas semua, hahaha, sini aku foto. Baru difoto, dar! Di depan kalian kayak kakak dan adik kalian tiba-tiba kesambar petir. Untungnya mereka semua selamat dari kejadian ini. Tapi sayang, 14 tahun kemudian pada 1989, Sean mengakhiri hidupnya sendiri. Listen, aku nggak ngerti physics, tapi ini kayaknya, I would assume, aku pikir ini mungkin ada hubungannya sama electromagnetics. Kayak ada area-area yang field magnetnya tinggi, yang attract atau yang menarik petir mungkin. Jadi kayak beberapa saat sebelumnya tuh kayak, aku nggak ngerti, mungkin logika aku off, kayak nggak nyambung, nggak tahu. Coba kalian jelasin di bawah kenapa ini bisa terjadi. Komen di bawah please, biar aku dan yang lain tahu kapan untuk lari. Next ada fotonya Reynaldo Daza. Aku ngerasa kayak aku pernah bahas foto ini, tapi aku nggak inget di video apa. Kalau misalkan kalian inget, bisa di komen di bawah. Tapi foto ini diambil oleh seorang politikus Filipina berusia 35 tahun bernama Reynaldo Daza pada malam tahun baru tahun 2011. Jadi malam itu Reynaldo memang meminta anaknya untuk dibangunkan sebelum jam 12 supaya dia bisa ikut tahun baruan. Dia mau ikut merayakan tahun baru di jalanan yang ramai. Nah, saat dia turun ke jalanan bersama keluarganya, dia mau foto keluarganya. Jadi dia mau foto istrinya dan anak-anaknya
dan juga mertuanya untuk kenang-kenangan. Tiba-tiba saat dia foto itu, jadilah foto ini, foto yang cukup happy, sebuah kenang-kenangan tahun baru, ya kan? Cuma yang merubah segalanya adalah tertangkap di foto ini juga seorang laki-laki bernama Michael Gonzalez. Michael Gonzalez ternyata sudah berencana untuk menembak Reynaldo Daxa. Dia langsung menembakkan sebuah peluru ke dadanya Reynaldo. Reynaldo tiba-tiba jatuh bersimbah darah dan keluarganya bilang bahwa mereka tidak mendengar suara tembakan karena tertutup sama suara-suara petasan dan kembang api. Saat itu mereka kaget banget ngelihat Reynaldo jatuh langsung berdarah-darah. Mereka panik dan mencoba segala cara untuk membawa Reynaldo ke rumah sakit. Namun ternyata effort mereka ini udah terlambat dan Reynaldo kehilangan nyawanya malam itu. Super scary. Ini buat aku merinding gitu loh, kayak bener-bener in a split second kita kayak nggak tahu gitu loh kapan ajal akan menjemput. Bahkan orang yang bisa dibilang kayak orang penting nih, Reynaldo Daxa, seorang politisi, dia nggak tahu ada orang yang benci segitunya sama dia. Niatnya dia cuma mau bersenang-senang sama keluarganya pada malam tahun baru, ternyata itu malam yang sama dia harus meninggalkan keluarganya. Scary. Next. Oke guys, dan yang terakhir ini ada fotonya Rajiv Gandhi. Di foto ini, Rajiv Gandhi ini sedang pada masa kampanye untuk pemilihan di India untuk periode berikutnya. Nah, sekitar 2 jam setelah tiba di Madras, sekarang Chennai, Rajiv Gandhi ini diantar dengan iring-iringan mobil kedubes ke Sri Perumbudur. Nah, sesampainya di sana, he jumped out of the car, dia keluar dari mobil dan dia mulai berjalan sambil berinteraksi sama warga-warga sekitar. Nah, Rajiv ini disambut dengan sangat hangat, semua orang kayak seneng banget dia datang, dan warga kelihatan sangat-sangat antusias. Salah seorang warga yang mendekat adalah seorang wanita bernama Tenmozi Rajaratnam atau yang akrab dipanggil Danu. Danu di foto ini adalah wanita yang menggunakan orange flower, bunga-bunga oranye itu di kepalanya, kemudian mendekati dan menyapa Rajiv. Ia lalu membungkukkan badannya dan boom! Rupanya Danu ini sudah menyiapkan bom bunuh diri dan dia sengaja mendekati Rajiv dengan bahan peledak RDX terselip di bawah gaunnya. Rajiv Gandhi, Danu, dan 14 orang lainnya tewas dan 43 orang lainnya terluka parah karena ledakan tersebut. Pembunuhan ini terekam oleh fotografer lokal, Hari Babu, yang kamera dan filmnya ditemukan utuh di lokasi kejadian. Malangnya, bahkan orang yang mengambil foto ini, si Hari Babu, meninggal karena ledakan itu. Oh wow. Dan kalau kalian lihat fotonya tuh kayak everybody was so happy. Semuanya senang banget. Mungkin kayak ketemu sama idolanya, apa ketemu orang terkenal aja gitu. Dan mungkin orang-orang yang dalam foto ini semuanya I don't know. Foto-foto kayak gini tuh yang kayak too real sampai terlalu asli, yang kayak ini terjadi boy, kayak di kehidupan nyata sama orang beneran gitu. Itu bikin aku jauh lebih merinding daripada kayak hantu. You know what I mean? Crazy. Aku berdoa hal-hal seperti ini tidak akan terjadi sama kita. Amin. Tapi aku mau tahu dari kalian, cerita mana yang aku ceritakan malam ini yang paling seram? Please komen di bawah. Mana cerita asli yang kayak nggak masuk akal, ini gila banget gitu bisa terjadi in real life? Please komen di bawah. Mana yang bikin kalian paling takut? Juga please komen di bawah. Dan adakah cerita-cerita kayak gini, cerita-cerita di mana momen happy, momen sangat-sangat menyenangkan berubah drastis hanya dalam beberapa menit atau beberapa detik bahkan? Please ceritain di bawah. I would love to read yours and freak out even more, please. Dan ide dari video ini dibuat atas request dari Satrio Sambodo di requestnasi@gmail.com. Thank you Satrio. Very crazy. This is super crazy. Kayak nanti malam aku gak bisa tidur gara-gara ini. Anyways, komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye guys! KOXFAM